Oke, semua, apa kabar? Kali ini ketemunya bukan dengan Pak Michael, tapi dengan saya, senior partner ya di Ansugilau ya. Nama saya Antonius Adisudibyo, SIM Hum. Nah, kali ini saya diminta ya, ada beberapa request yang masuk ke kita untuk membahas topik tentang suku bunga ya, suku bunga pinjaman ya, suku pinjaman online yang banyak mencekik ya, banyak mencekik masyarakat ya. Bahkan berita ini sebenarnya sudah dari tahun lalu dan banyak sekali yang membawa atau mengangkat ini dalam suatu bentuk artikel maupun tulisan-tulisan dalam jurnal ilmiah ya. Tetapi sepertinya masih banyak yang belum tahu ya, belum tahu kenapa kok kalau pinjaman online itu bunganya ya itu sangat mencekik, bahkan mungkin ngalang-ngalai rentenir ya. Nah, pinjaman online ya, pinjaman online seharusnya yang kita pahami adalah lebih dikenal dengan fintech ya, financial technology ya, dimana adalah suatu bentuk atau aplikasi ya, lending yang berbasis teknologi informasi ya. Sebenarnya fintech ini sendiri sudah diatur sudah lama ya, sudah diatur sudah lama sejak di era di boomingnya ya, boomingnya startup ya, startup aplikasi ya. Jadi banyak sekali ya, kita lihat ini dulu ya, kayak Tokopedia, Gojek ya, itu atau Bukalapak, itu adalah satu pengembangan atau aplikasi-aplikasi yang tadinya itu sebenarnya tidak ada ya, tidak ada, cuman karena euforianya ternyata baik sekali ya diterima oleh masyarakat karena sangat memudahkan sehingga untuk bertransaksi, untuk mendapatkan sesuatu, informasi dan sebagainya atau berjualan ya, itu sangat memudahkan sekali. Jadi sehingga pengembangan startup ini mengarah juga ke bidang finansial ya, bidang finansial. Oleh karena itu maka dikenallah yang namanya fintech ya, financial technology. Nah, kebanyakan fintech ini lebih diarahkan atau lebih bentuknya lebih ke arah lending ya. Jadi dalam arti aplikasi yang berbentuk pinjaman online. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sempat rame ya setahun belakangan ini atau 2 tahun belakangan ini sempat rame ya, bahkan ada yang ya mohon maaf coba bunuh diri ya, bahkan stres gila, nggak tahu harus kemana, karena kenapa? Diteror untuk oleh penagih ya atau debt collector untuk membayar hutangnya, yang dimana hutangnya yang tadinya merasa cuma pinjam sedikit ternyata sangat besar ya. Bisa-bisa misalnya contohnya pinjamnya cuma 1 juta, bunganya bisa sampai 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Hal ini kenapa ya? Kenapa kok jadi apa ya? Jadi rame ya, karena itu tadi, karena kaget pinjamnya cuma 1 juta, kok tagihannya ya, tunggakannya bisa 4 juta, dan itu kan sudah berapa ratus persen ya. Coba kalau dalam pinjaman biasa kan nggak mungkin seperti itu ya. Nah, ini yang harus dipahami ya, harus dipahami. Tapi sebelum itu ya, saya kembali lagi sebentar ke sejarah tadi tentang fintech ya. Fintech itu jadi financial technology itu atau pinjaman online ya, lebih dikenal dengan pinjaman online, itu sebenarnya sudah dibuat dasar hukumnya ya. Dibuat dasar hukumnya itu ada di PBI ya, Peraturan Bank Indonesia itu nomor 19 tahun 2017. Kemudian ada Peraturan OJK nomor 77 ya, tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah ada dasar hukumnya. Nah, tetapi kenapa kok seakan-akan tidak ada satu patokan yang pasti tentang suku bunga yang diterapkan dalam pinjaman online, dan kenapa itu sangat besar sekali, bahkan cenderung nggak masuk akal ya. Nah, perlu dipahami di sini,
perbedaan antara bentuk pinjaman online ya, bentuk pinjaman online dengan pinjaman biasa itu kenapa kok beda suku bunganya? Nah, kalau kita bicara kayak bank, kamu pinjam uang ke bank ya, itu suku bunganya itu sudah ditentukan ya. Jadi ada namanya suku bunga acuan ya, suku bunga acuan itu kalau tidak salah 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali atau berapa hari sekali? 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu sekali itu ditetapkan sama Bank Indonesia. Saya ingat benar ketika saya menjadi seorang legal officer di sebuah bank, salah satu teman analis itu kebetulan ya, ini kebetulan karena waktu itu saya, ini udah lama banget sih, udah lama banget. Waktu itu kebetulan kan tidak ada akses internet ya. Di kantor itu nggak ada akses internet. Saya yang cuma punya modem di situ. Jadi saya sering dimintai tolong cekan, terus di print. Ya, di print. Nah, itu ada patokannya. Jadi suku bunga tertinggi ya, pinjaman itu sudah ditentukan sama Bank Indonesia pada waktu itu ya, pada waktu itu Bank Indonesia. Nah, sekarang ini kok masalah pinjaman online ini kok sepertinya ada yang tanya ya di halaman IG kita, itu tanya, saya cari-cari dasar hukumnya kok nggak ada. Memang benar ya, memang benar. Dasar hukumnya memang tidak ada. Maksudnya dasar hukum yang bagaimana? Yang menentukan ya secara hukumnya dari pihak OJK, jadi peraturan OJK maupun Bank Indonesia, itu tidak ada satu pasal pun dalam peraturan-peraturan tersebut yang menentukan besarnya nilai pinjaman online. Nah, terus patokannya apa? Sebesar apa? Ya, yang namanya pinjaman online ini. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa kalau kamu melakukan pinjaman online, ya, itu bunganya akan jauh lebih besar daripada kamu bentuk pinjaman konvensional. Ya, mengapa kok demikian? Pertama, satu, dia sangat mudah prosesnya. Ya, prosesnya tidak berbelit. Nah, kadang cuma butuh foto KTP, kemudian apa ya? Ada yang KK juga, ya, KK. Terus nomor HP ya, nomor HP, sudah selesai, langsung cair, bahkan bukan dalam hitungan hari, bahkan hitungan jam ya, atau menit bahkan. Jadi sangat mudah ya. Nah ini ada FRK 8202, betul ya, yang membuat suku bunganya itu jauh lebih tinggi karena pinjaman online itu tidak ada jaminannya ya, tidak ada jaminan kebendaan ya, tidak ada jaminannya. Seperti kita tahu ya, kamu kalau pinjam duit ke temen aja kadang-kadang, kalau atau misalnya orang yang nggak begitu kenal ya, itu kita itu harus memberikan jaminan bahwa hutang ya yang kita pinjam itu atau uang yang kita pinjam ini pasti akan dibayar. Kalau misalnya nggak dibayar, ya terserah, nanti jaminannya boleh diambil. Tetapi kalau di dalam perbankan kita, jaminan itu nggak boleh diambil sama bank, tetapi akan dilelang, ya, dilelang. Jadi supaya memperoleh harga yang tertinggi, harga yang fair, ya, kemudian masyarakat umum istilahnya bisa mendapatkan barang tersebut, ya, atau benda tersebut, dan bank bebas dari kepentingan. Kan bisa aja nih, ya, kamu ingat kalau mungkin pernah lihat atau ya mungkin ya kalau yang usianya sudah tua kayak saya ya usia 40-an, itu mungkin pernah lihat cerita tentang Siti Nurbaya. Bagaimana Datuk Maringgih itu meminjamkan keluarganya Siti Nurbaya yang pada saat itu sedang kesusahan, ya, meminjamkan, tetapi dengan jaminan apa? Dengan bertujuan karena punya kepentingan di situ, dia berusaha supaya pinjaman itu tidak terbayarkan oleh orang tua Siti Nurbaya. Ya, 3 kali, kalau apa 2 kali apa 3 kali yang saya ingat itu, akhirnya digagalkan. Jadi uang itu dipakai buat apa, terus digagalkan oleh Datuk Maringgih, ya, Datuk Maringgih, supaya orang tuanya Siti Nurbaya tuh nggak bisa bayar. Nah, ketika nggak bisa bayar, ya otomatis Siti Nurbaya diambil sebagai istri. Nah, jangan sampai bank juga dianggap seperti itu, ya, memiliki kepentingan membuat debitur atau nasabah yang melakukan pinjaman nggak bisa bayar.
Akhirnya karena bank mau rumah atau jaminan dari yang diberikan oleh nasabah atau debitur. Makanya itu dilelang supaya harganya fair, dijual dengan harga setinggi mungkin, pasar yang menentukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada pasal-pasal di dalam POJK 77 tahun 2016, kemudian di PBI 19 tahun 2017, bagaimana kita masyarakat ya mengetahui berapa sih sebenarnya batas maksimum dari nilai pinjaman online? Nah, saya sudah melakukan sedikit research ya, sedikit aja research ya. Itu sebenarnya gini, nomor satu ya, supaya kita tidak terjebak, kita harus pahami dulu ya bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah pihak yang berhak yang mengatur yang mengatur tentang industri jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya, termasuk dalam hal ini adalah fintech atau pinjaman online ya. Nah, berarti apa? Semua ya harus terdaftar di OJK. Semua ya. Jadi kalau kamu mau pakai aplikasi apapun, pastikan aplikasi ini terdaftar di OJK. Itu syarat pertama, ya. Syarat pertama, lihat itunya dulu, ya. Terus kemudian baru kalau dia sudah terdaftar di OJK, ya, maka tindakan selanjutnya adalah kita mengecek apakah, ya biasanya secara otomatis sih ya, biasanya secara otomatis karena dia fintech, itu dia akan tergabung di namanya Asosiasi Fintech Pembiayaan Bersama Indonesia. Ya, Asosiasi Fintech Pembiayaan Bersama Indonesia atau disingkat AFPI. Nah, kumpulan dari penyedia layanan pinjaman online ini ya atau fintech ini dia memiliki asosiasi. Nah, asosiasinya AFPI ini ya yang otomatis sudah bekerja sama dengan OJK. Nah, asosiasi ini menetapkan besar nilai maksimal suku bunga di dalam pinjaman online, yaitu ya 0,8% per hari, atau kalau misalnya di maksimal berarti dalam satu bulan itu kalau misalnya kita terhitung 30 hari berarti di total sekitar 24%. Ya, jadi tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu. Dan perlu diingat, sebuah pinjaman, ya, suatu pinjaman itu kalau jangka waktu pinjamannya itu semakin pendek, maka nilainya semakin besar. Semakin mudah didapatkan tanpa persyaratan, tanpa jaminan kebendaan, maka bunganya akan menjadi lebih besar. Itu yang disebut dengan KTA ya, kredit tanpa agunan. Ya, kredit tanpa agunan. Jadi sangat berbeda sekali ketika kita melakukan pinjaman biasa ke bank, ya, kemudian memberikan jaminan kebendaan, entah itu berupa kendaraan, ya, berarti masuk dalam fidusia, atau misalnya tanah atau rumah, itu nanti dijaminkan dalam bentuk hak tanggungan. Kalau ada jaminan seperti itu, bank merasa aman, ya, atau penyedia layanan pinjaman itu merasa aman. Karena kenapa? Ketika yang dipinjami nanti nggak bisa bayar, ya, nggak bisa bayar, maka jaminan kebendaannya lah yang akan dijual, ya, akan dijual untuk memperoleh pembayaran. Karena perlu diingat, ya, perlu diingat kalau ini khususnya kalau di bidang perbankan, ya, bank itu kan menghimpun dana dari masyarakat. Jadi kayak kamu, saya punya tabungan kan pasti di bank. Nah, terus dapat bunga nggak? Dapat. Bunganya dari mana? Sebenarnya bunganya kita ini didapat dari bagi hasil dengan bank. Bagi hasil, bank itu meminjamkan atau menyalurkan dana yang kita taruh di bank dalam bentuk kredit kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Dari situ bank itu mendapatkan operasional, kita mendapatkan bunga, ya, dari uang yang kita taruh di bank. Nah, bayangkan kalau uang yang kita taruh di bank ini disalurkan sama bank dalam bentuk kredit, terus orangnya nggak bayar, yang minjem.
Udah gitu kita mau narik nih duitnya dari bank. Terus bank bayar pakai apa? Mau nyediain duit kita dari mana? Oh, duitnya dipinjemin ke orang lain. Ya. Jadi makanya nggak ada satu bank pun ya, atau misalnya yang kuat atau tahan kalau misalnya terjadi rush. Ya, jadi rush itu penarikan secara tiba-tiba menyeluruh dari seluruh nasabah bank secara serentak. Itu bank nggak akan sanggup. Ya. Karena kenapa? Karena sebagian besar dananya itu sudah disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, karena kalau misalnya kalian melihat ada bank ya yang sampai dia nggak bisa bayar, atau misalnya ada nasabahnya mau narik duit nggak bisa nyairin, wah itu bahaya banget itu. Berarti kredit macetnya banyak banget, dan berarti harus hati-hati ya. Nah, biasanya itu langsung di cover nih sama OJK, langsung dilihat, dibenahi. Kenapa? Kalau dalam sistem keuangan kita ini dampaknya itu sistemik, ya, dampaknya itu sistemik. Kalau satu bank ini ya, misalnya terjadi rush, baru-baru ini ada bank yang sempat hampir ya diisukan lagi nggak beres, padahal itu ternyata sedang terjadi pengambil alihan saham ya sebenarnya di dalam bank itu, Bank Bukopin ya kalau nggak salah ya, Bank Bukopin itu sempat rame, bahkan sampai masuk TV ya. Saya lihat di kota saya sendiri di Sidoarjo ini ada seorang pengusaha ya yang dia mau mencairkan depositonya dia. Ada 40 lembar deposito. Nilainya kurang lebih berapa? 40 miliar tuh gimana ya? Nah, itu dia cuma bisa dapat berapa tuh? 500 juta tuh berapa gitu. Nah, berita ini itu membawa efek yang luar biasa karena beberapa hari kemudian muncul berita lagi di televisi nasional ya. Itu di Jakarta di bank yang sama itu terjadi penarikan besar-besaran. Jadi masyarakat tuh sampai antri-antri, ya, sampai antri-antri. Kenapa? Ya itu ya kurang lebih disebut dengan kepanikan, dan kepanikan dari nasabah ini menyebabkan rush. Tapi untungnya hampir saja, tapi tidak terjadi ya. Ya, dan syukur itu. Kenapa? Kalau sampai terjadi rush, berarti ada ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap jasa perbankan. Dan itu yang terjadi tahun 98. Ya. Makanya sampai ada yang namanya BLBI, jadi ditalangi sama negara, ternyata bank yang ditalangi duitnya ini ya, dananya ini karena banyak yang masih tertahan dalam bentuk kredit ini, ternyata disalahgunakan ya, salah satunya ya Pak Joko Chandra itu sampai berapa miliar itu yang dilarikan, itu tahun segitu ya, 500 miliar lebih ya kalau nggak salah ya, 500 miliar lebih itu tahun segitu loh ya. Kalau sekarang itu sudah levelnya sudah triliun kalau menurut saya. Levelnya sudah triliun ya, bayangin loh, itu tahun 98an ya, di mana Bank Bali dan 98an itu ya, Krismon itu ya, anggap aja gampangannya begini deh buat kalian yang ngerokok ya. Saya sudah berhenti rokokan sih. Kalau buat kalian yang merokok, pada waktu itu satu bungkus Marlboro atau satu bungkus Surya atau gudang garam ya, itu berapa? Nah, sekarang ini sudah berapa kali lipatnya? Berarti kalau misalnya dulu yang dikorupsi adalah 500 miliar, ya tinggal dikali lipatkan saja. Ya. Kali-kali lipatkan saja. Jadi luar biasa ya, luar biasa besarnya dan luar biasa jahatnya. Nah, yang melindungi ini juga luar biasa jahatnya. Jadi kurang lebih begitu ya dalam kesempatan ini ya. Ya ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kayaknya lebih banyak, kurang lebih sama ya dengan yang ini ya, yang sudah saya jelaskan ya, bahwa kenapa maksimumnya itu kalau menurut undang-undang, menurut peraturan ya, bukan menurut peraturan, jadi menurut kesepakatan bersama ya, yang legal ya. Satu itu berarti dia harus terdaftar di OJK, kemudian dia juga masuk dalam sebagai anggota API ya. Jadi otomatis ya, dia harus maksimal itu dalam 1 bulan mentok di angka 24%. Ya.
mentok di angka 24% atau 0,8% per hari. Jadi kalau sudah di luar itu sebaiknya hindari. Ya, jangan kamu ambil gampangnya, wah aku butuh duit ini tinggal isi, ketik dan sebagainya. Pokoknya duitnya cair. Lihat dulu baik-baik. Terdaftar enggak di OJK, anggota AFPI atau enggak. Kemudian suku bunganya wajar atau tidak. Yang wajar itu tadi ya, maksimal 24% 1 bulan ya, atau 30 hari atau 0,8% per hari. Kok kenapa kok lebih mahal dari pinjaman biasa? Iya, karena kamu tidak kasih jaminan apa-apa. Kalau kamu nggak bayar, yang nagih susah. Ya, nagih itu nyuruh orang itu membayar. Makanya kenapa kok suku bunganya itu tinggi? Jadi semakin besar resiko ya yang diderita oleh si kreditur ya atau yang punya duit, itu maka suku bunganya akan jauh lebih tinggi. Oke? Demikian